KUA itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab kepala KUA dan stafnya, enggak. Jadi yang namanya KKM, IGRA, KKG, MJMP, penyuluh, punya tanggung jawab moral. Baik, terima kasih. KUA Glowing itu kan produknya. Ya. Maka tentunya ada sebuah proses-proses yang harus dilakukan. Sama dengan orang itu kemudian berias, membersihkan muka. Itu kan produknya apa? Glowing. Nah, pernah saya melakukan supaya KUA itu menjadi glowing seperti yang di sini itu, saya buat kegiatan yang ada KUA entrepreneur. Jadi yang namanya kewirausahaan itu dilakukan di sana. Tapi itu bukan tujuan, itu media. Sehingga nanti orang-orang KUA itu berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat sekitar. Karena kebetulan KUA entrepreneurship itu saya berbicara tentang membangun ekonomi keumatan. Apa fokusnya? Ketahanan pangan. Sehingga nanti program dari ekonomi keumatan kalau di kantor urusan agama itu yang entrepreneurship itu adalah kawasan kantor pangan lestari. Jadi KUA itu menanam pohon tegakan supaya rindang, ya. Kemudian tanaman pangan apa? Tomat, kangkung, cabai. Nah, ya, pola hidroponik boleh, dengan polybag boleh, yang memadukan dengan ikan air tawar itu. Jadi kadang saya 25.000 benih yang ditabur di KUA itu KUA entrepreneurship-nya ya. KUA di Wiatanya itu ya itu nanam pohon, membuat taman, ada gesipunya. Itu di KUA mana Bapak? Di Probolinggo semua insya Allah. Ya? Kalau mau lihat, monggo. Di Jember juga sebagian sudah jalan itu. Kemudian ada KUA KUA literasi. KUA literasi itu karena di KUA itu formatnya kan saya rubah. Saya penyebutannya menjadi kantor Kementerian Agama Kecamatan ya. Sehingga siapa yang ada di situ ya tentunya KUA, kepala KUA-nya, penyuluh, pengawas, penghulu, KKM, IGRA, KKG, semua kantornya di sana, Pak. Sehingga membangun KUA itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab kepala KUA dan stafnya, enggak. Jadi yang namanya KKM, IGRA, KKG, MJMP, penyuluh, punya tanggung jawab moral. Sehingga membangun KUA Adiwiyata itu dengan menanam, membuat taman, kemudian ada gazebo-nya tidak berat, Pak. Ya mereka yang mampu nyumbang semen, kayu, atap, sehingga di sana itu ada yang permanen, ada yang semi permanen ya, untuk membuat KUA. Dan itu sebenarnya konsep yang akan saya bangun. Jadi di KUA itu bukan hanya menikahkan, tetapi juga selamatannya di sana itu loh. Bagi yang tidak punya lahan itu ya sudah langsung di situ, karena sudah ada gazebo yang besar tuh ya. Tinggal kita datangkan misalnya bagian konsumsi bayar sendiri, bagian rias bayar sendiri, sound bayar sendiri, semuanya. Konsep saya itu seperti itu dulu itu. Tapi tentunya ini kan perlu pemahaman bersama ya, supaya tidak salah paham. Ya. Karena ada yang salah paham, kemudian laporan kemana-mana, termasuk inspektorat itu didatangi itu. Tapi setelah dijelaskan clear, tidak ada masalah. Memang harus ada program ya untuk memayungi itu, sehingga ada KUA Glowing itu lahir dari konsep KUA Adiwiyata misalnya. Kalau dulu di madrasah itu saya membuat yang namanya gerakan madrasah sehat yang memadukan antara UKS dengan Adiwiyata itu lah. Kan di madrasah dulu kan. Nah, jadi artinya apa sekalian? Kalau kita bisa bersama-sama ya, punya persepsi yang sama, visi yang sama, insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama, ya sangat gampang untuk diwujudkan. Kata kuncinya itu kebersamaan itu nanti itu. Ya. Pesan-pesan Bapak untuk KUA Tuban bagaimana? Ya, semua kepala KUA ini semua. Ya, ini kepala KUA. Ambil kebaikan yang ada pada situasi dan kondisi dan pada tempat tertentu itu untuk diadopsi, direduksi, direplikasi, ditiru, Pak. Karena kebaikan itu menurut saya menjadi penting ya untuk terus dikembangkan. Karena orang baik itu insya Allah banyak yang menyukai, Pak. Nah, insya Allah.